Halo teman-teman, selamat datang kembali di ruang perenungan kita. Jika ini adalah pertemuan pertama kita, tarik napas dalam-dalam. Kita sedang berada dalam babak ke-40 dari perjalanan Letting Go, sebuah konsep monumental dari David R. Hawkins. Mari kita mulai. Part 1. Mengapa kita butuh letting go, melepaskan? Ini bukan sekadar teori, tapi panduan praktis untuk menjadi lebih tenang. Bayangkan hidup kita seperti lautan. Di dalamnya, ada yang namanya manas, yaitu paket lengkap dari pikiran, perasaan, dan emosi kita. Nah, seringkali, ombak emosi kita itu sedang turbulen. Kadang lagi peak euforia di atas, kadang lagi jatuh banget di bawah. Di tengah turbulensi ini, letting go hadir sebagai jangkar. Tujuannya sederhana, membuat kita bisa mencapai ketenangan, stillness dalam setiap situasi. Kuncinya ada di 3 hal yang saling terhubung: tubuh, emosi, dan pikiran. Kita sering lupa merawat tubuh dengan olahraga, dengan nutrisi yang baik. Itu bukan hanya untuk fisik. Itu adalah cara kita merawat emosi. Ketika emosi stabil, perasaan kita damai. Ketika perasaan damai, pikiran jernih. Dan ketika pikiran jernih, kita membuat keputusan yang baik, yang pada akhirnya menentukan nilai diri kita. Tapi sebelum kita beranjak jauh, ada satu pondasi yang harus kita akui: kejujuran. Jujur pada diri sendiri. Seringkali, kita merasa harus berpura-pura baik-baik saja. Kita takut mengakui, aku lagi enggak baik-baik aja. Padahal, itu manusiawi banget. Kita semua punya ketidaksempurnaan. Dan tahukah kamu, menerima ketidaksempurnaan kita adalah langkah pertama untuk menerima kesempurnaan itu sendiri. Part 2. Dari force ke power, level kesadaran. Hawkins menjelaskan bahwa kita adalah makhluk energi, dan energi ini bergetar. Ada 2 kutub utama. Force kekuatan yang melemahkan ini adalah energi rendah, di bawah level kesadaran 200. Seringkali ini dipicu oleh reptilian brain kita, mode bertahan hidup survival mode. Di sini kita rentan terhadap perasaan seperti malu, level 20 bersalah, putus asa, atau marah. Dalam mode ini, kita cenderung reaktif, mengambil keputusan dengan cepat, pendek, dan sering disesali. Power kekuatan sejati yang memberdayakan ini dimulai dari level keberanian di angka 200 ke atas. Di level ini, kita bisa lebih responsif, berpikir panjang, dan mengambil keputusan yang terencana. Intinya, ketika kita berada di level energi rendah, misalnya sedang marah besar, jangan ambil keputusan penting. Keputusan yang diambil saat frekuensi rendah akan menarik realitas dengan frekuensi yang sama. Part 3. Membongkar musuh tersembunyi, kebanggaan, pride. Nah, di episode ini, kita akan masuk ke salah satu level emosi yang sangat halus dan sering disalahpahami: kebanggaan, pride. Kebanggaan berada di level 175, masih di bawah garis batas 200, artinya ia masih tergolong force, energi yang melemahkan. Masyarakat sering mengajarkan, buatlah orang tuamu bangga, atau bangga pada diri sendiri. Tapi, mari kita bedah lebih dalam. Hawkins bilang, kebanggaan tidak mengandung cinta sejati, true love. Konsekuensinya, ia adalah emosi yang destruktif. Kebanggaan bisa muncul dalam berbagai wujud. Arogansi dan sikap dogmatis, merasa paling benar, paling suci, paling tahu. Gila hormat, harus dipanggil dengan gelar lengkap, harus diakui statusnya. Kebanggaan intelektual, merasa sudah tahu segalanya, sehingga menutup diri dari pertumbuhan baru. Ironisnya, kebanggaan intelektual justru membawa kita pada kebodohan. Orang yang merasa tahu segalanya tidak akan pernah tumbuh. Dia sibuk mempertahankan data lama, padahal sejatinya dia sedang stagnan. Bahaya terbesarnya adalah, kebanggaan membuat kita rentan. Kenapa? Karena saat kita bangga pada sesuatu, entah itu pekerjaan, geng, mobil, gelar, atau bahkan brand pakaian, kita sedang mengidentifikasikan diri kita dengan hal tersebut. Mengidentifikasikan berarti menyamakan. Saat nama kita dijelekkan, kita merasa kitalah yang dijelekkan. Saat mobil kita tergores, kita merasa ada bagian diri kita yang terluka. Semakin banyak hal di luar yang kita identifikasi sebagai aku, semakin banyak pecahan diri kita. Akibatnya,
kita akan habis-habisan menguras energi hanya untuk mempertahankan citra atau hal-hal yang kita banggakan itu. Kita menjadi sensitif, defensif, dan selalu khawatir akan kritikan orang lain. Part 4. Kunci untuk melepaskan kerendahan hati dan cinta. Lalu, bagaimana cara melepaskan topeng kebanggaan ini? Kuncinya ada di dua hal yang jauh di atas kebanggaan. 1. Kerendahan hati, humble. Kerendahan hati bukanlah rendah diri, minder. Level 20. Kerendahan hati adalah sikap batin yang menempatkan diri pada posisi tidak tahu apa-apa atau bukan siapa-siapa. Kerendahan hati adalah skill. Ia adalah keterampilan yang harus dilatih. Kenapa kerendahan hati begitu kuat? Karena orang yang humble tidak bisa dihina. Bagaimana mau merendahkan seseorang yang sudah menempatkan dirinya di posisi paling rendah? Mereka menjadi kebal terhadap kerentanan karena tidak punya citra palsu yang harus dipertahankan. Mereka memiliki keamanan batin yang sejati. 2. Cinta, love. Perasaan yang paling tinggi di atas kebanggaan adalah cinta. Cinta dan kebanggaan itu bertolak belakang, tapi tipis sekali bedanya. Kebanggaan, pride. Cinta, love. Kebanggaan memberatkan. Cinta membebaskan. Kebanggaan selalu ingin menggenggam, mempertahankan. Cinta bersedia melepaskan. Kebanggaan penuh keraguan dan butuh pembelaan. Cinta penuh keyakinan dan tidak butuh pembelaan. Kebanggaan, getting. Kamu harus membuat aku bahagia. Cinta, letting. Aku akan membuatmu bahagia. Cinta sejati tidak perlu diperdebatkan atau dibela. Ketika kita benar-benar mencintai, misalnya keluarga, pasangan, atau diri sendiri, kita tidak lagi mempertanyakan nilainya. Kita melihat kesempurnaan intrinsiknya. Bahkan ketidaksempurnaannya kita terima sebagai bagian tak terpisahkan dari kesempurnaan itu sendiri. Maka, jika kamu hari ini sedang lelah mempertahankan citra diri, lelah bersikap defensif, lelah membuktikan diri pada orang lain, mungkin itu sinyalnya, kamu sedang berada di level kebanggaan. Lepaskanlah. Ketika kita melepaskan kebutuhan untuk dinilai baik atau membuktikan diri benar, serangan dan kritik dari orang lain pun akan berangsur-angsur lenyap. Karena hukum semesta berkata, sikap bertahan, defense, mengundang serangan. Penutup, refleksi diri, 1 menit. Jadi, malam ini, mari kita renungkan. Seberapa banyak hal di hidupmu yang masih kamu identifikasi sebagai aku? Seberapa banyak energimu yang habis hanya untuk mempertahankan sesuatu yang pada dasarnya fana? Ingatlah, teman-teman, menjadi humble adalah keterampilan. Latihlah terus, karena orang yang paling berharga adalah orang yang justru tidak merasa dirinya berharga. Semoga di penghujung perjalanan ini, kita semua menemukan aha moment, sebuah jalan untuk kembali ke dalam diri. Karena sejatinya, obrolan ini adalah self-talk yang sadar, obrolan kita dengan diri kita sendiri, yang mungkin sudah lama menunggu untuk disapa. Terima kasih sudah membersamai, tetap sehat, tetap bahagia, dan semoga malam ini kita bisa tidur nyenyak, tanpa beban kebanggaan yang harus dipertahankan. Love you all. Sampai jumpa di video bagian 41 playlist seni melepaskan beban batin.